Renungan Pagi bersama Allah di Waktu Fajar oleh Ellen G. White, 6 Mei 2022. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah pencipta dan penyempurna iman kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi masing-masing kami, agar mengizinkan Roh-Mu ya Yesus bekerja dalam hati kami. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudari Kimberly Sitanggang. Kepada Saudari Kimi, kami persilahkan. Selamat pagi bagi kita semua. Judul renungan kita pada pagi hari ini adalah Engkau akan mengingat caramu yang jahat. Ayat intinya terdapat dalam Yehezkiel 36 ayat 31. Dan kamu akan teringat-ingat kepada kelakuanmu yang jahat dan perbuatan-perbuatanmu yang tidak baik. Dan kamu akan merasa mual melihat dirimu sendiri karena kesalahan-kesalahanmu dan perbuatan-perbuatanmu yang keji. Tidak ada perbuatan lahiriah yang dapat menggantikan iman yang sederhana dan penolakan sama sekali terhadap diri. Tetapi, tidak seorang pun dapat mengosongkan dirinya dari kepentingan diri. Kita dapat hanyalah bila seia sekata dengan Kristus untuk melaksanakan pekerjaan itu. Kemudian bahasa jiwa itu adalah, Tuhan, terimalah hatiku karena aku tidak dapat mengalahkannya. Ia adalah milik-Mu. Jadikanlah suci karena aku tak dapat mempertahankannya. Demikian bagi-Mu. Selamatkanlah aku, kendati pun diriku lemah, yang tidak seperti Kristus. Bentuklah aku, tempalah aku, angkatlah aku ke dalam suasana yang murni dan suci, di mana aliran kekayaan kasih-Mu dapat mengalir melalui jiwaku. Bukan hanya pada permulaan kehidupan umat beragama yang membuat penyangkalan diri ini terjadi. Dalam setiap langkah maju menuju ke surga, ia harus dibarui. Semua pekerjaan kita yang baik bergantung atas suatu kuasa yang berada di luar diri kita sendiri. Oleh sebab itu, harus ada jangkauan yang terus-menerus dari hati kita terhadap Allah. Suatu pengakuan dosa yang terus-menerus, sungguh-sungguh yang menghancurkan hati dan merendahkan jiwa itu di hadapan Dia. Hanya oleh penyangkalan diri yang tetap dan bergantung kepada Kristus, kita dapat berjalan dengan aman. Semakin dekat kita datang kepada Kristus dan semakin jelas kita melihat kesucian tabiatnya, semakin jelas kita akan melihat kehebatan dosa itu dan semakin kurang perasaan kita untuk meninggikan diri kita. Orang yang dianggap suci oleh surga adalah orang yang terakhir hendak menunjukkan kebaikannya. Dalam setiap langkah maju dalam pengalaman pengikut Tuhan, pertobatan kita akan menjadi lebih dalam. Kepada orang yang telah diampuni Tuhan, terhadap orang yang telah diakuinya sebagai umatnya, ia berkata, dan kamu akan teringat kepada kelakuanmu, dan kamu akan merasa mual melihat dirimu. Seri Membina Keluarga, Jilid 5, halaman 116-117. Demikian bacaan renungan kita pada pagi hari ini. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih atas penata layanan Saudari Kimi. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Mengapa dikatakan bahwa kita akan mengingat cara kita yang jahat? Supaya kita menjadi malu. Mari kita baca beberapa ayat dari Yehezkiel 36 agar lebih memahami maksud Allah. Yehezkiel 36 ayat 27-32 berkata, Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku
dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Dan kamu akan diam di dalam negeri yang telah kuberikan kepada nenek moyangmu, dan kamu akan menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allahmu. Aku akan melepaskan kamu dari segala dosa kenajisanmu, dan aku akan menumbuhkan gandum serta memperbanyaknya, dan aku tidak lagi mendatangkan kelaparan atasmu. Aku juga memperbanyak buah pohon-pohonanmu dan hasil ladangmu, supaya kamu jangan lagi menanggung noda kelaparan di tengah bangsa-bangsa. Dan kamu akan teringat-ingat kepada kelakuanmu yang jahat dan perbuatan-perbuatanmu yang tidak baik, dan kamu akan merasa mual melihat dirimu sendiri karena kesalahan-kesalahanmu dan perbuatan-perbuatan yang keji. Bukan karena kamu aku bertindak, demikianlah firman Tuhan Allah, ketahuilah itu. Merasa malulah kamu, dan biarlah kamu dipermalukan karena kelakuanmu, hai kaum Israel. Inilah penjelasannya mengapa kita akan ingat cara-cara kita yang jahat. Bukan untuk menjadi kenangan indah, tetapi untuk menjadi malu. Sebab Allah memberikan roh-Nya diam di dalam kita, dan oleh kehadiran roh Allah tersebut, kita menjadi hidup menurut segala ketetapan dan peraturan-peraturan Allah. Kita menjadi umat-Nya, dan Tuhan menjadi Allah kita. Kita malu karena sadar bahwa perbuatan kita yang jahat mempermalukan kita, dan itu sebabnya kita menjadi mual melihat kepada diri kita sendiri. Kehidupan menurut kepada kehendak Allah lebih baik dibandingkan perbuatan jahat kita. Sekarang pertanyaannya adalah, apakah kita dapat membereskan hati kita agar kita dapat menuruti segala ketetapan dan peraturan-peraturan Allah? Oh tidak, tidak bisa. Oleh karena itu renungan hari ini berkata dalam Bersama Allah di Waktu Fajar halaman 145 paragraf 1 berbunyi, kemudian bahasa jiwa itu adalah, Tuhan, terimalah hatiku karena aku tidak dapat mengalahkannya. Ia adalah milik-Mu. Jadikanlah suci karena aku tak dapat mempertahankannya demikian bagi-Mu. Kita harus sadar, saudaraku dalam Tuhan, bahwa masing-masing kita tidak dapat mengalahkan hati kita. Kita perlu bantuan dari Tuhan. Dalam penjelasan lainnya, Roh Nubuat berkata, Signs of the Times, Januari 6 tahun 1904 paragraf 1. Kristus meminta pengudusan tanpa syarat untuk pelayanan yang tidak terbagi. Dia menuntut hati, pikiran, jiwa, kekuatan. Ibadah lahiriah tidak dapat menggantikan iman sederhana dan seluruh penyangkalan diri. Tetapi tidak ada manusia yang dapat mengosongkan dirinya dari dirinya sendiri. Kita hanya dapat menyetujui Kristus untuk menyelesaikan pekerjaan itu. Maka bahasa jiwa akan menjadi, Tuhan, ambillah hatiku, karena aku tidak bisa memeliharanya untuk-Mu. Kita tidak dapat membereskan hati kita. Karenanya kita berseru kepada Yesus, selamatkan aku, sebab diriku lemah. Bentuklah aku, kuduskan aku, sehingga aliran kasih-Mu yang berlimpah dapat mengalir melalui hatiku. Itu sebabnya renungan hari ini menyatakan dalam Bersama Allah di Waktu Fajar halaman 145 paragraf 2. Semua pekerjaan kita yang baik bergantung atas suatu kuasa yang berada di luar diri kita sendiri. Dikatakan semua pekerjaan kita yang baik bukan dari diri kita, tetapi dari kuasa yang berada di luar dari diri kita. Dan jika dikatakan semua, artinya tidak ada satupun dari perbuatan baik itu adalah jasa kita. Nah, tentang kuasa yang di luar diri kita tersebut, Roh Nubuat berkata dalam The Review and Herald, Januari 11, tahun 1912, paragraf 9. Dijelaskan, manusia perlu suatu kuasa dari luar dirinya sendiri dan melebihi dirinya sendiri, untuk mengembalikan dia kepada peta Allah dan menyanggupkan dia untuk mengerjakan pekerjaan Allah. Tetapi hal ini bukan membuat usaha manusia tidak penting. Kemanusiaan bergantung atas kuasa ilahi. Kristus tinggal dalam hati oleh iman, dan melalui kerjasama dengan ilahi, tenaga manusia akan berguna untuk kebaikan. Jadi, saudaraku dalam Tuhan, kita tidak memiliki kuasa untuk berubah
dan menjadi benar di hadapan Allah. Kita perlu kuasa di luar dari diri kita sendiri. Namun demikian, partisipasi kita sebagai manusia tetap ada. Oleh karena itu, kuasa apa itu dan bagaimana caranya kuasa itu bisa tinggal dalam diri kita? Lihat yang ditandai warna biru. Kalimat itu berkata, Kristus tinggal dalam hati oleh iman. Kuasa itu adalah kuasa Kristus, dan kuasa Kristus ini tinggal dalam hati kita oleh iman. Hal ini Nyonya White kutip dari Efesus 3 ayat 17. Karenanya renungan hari ini menekankan dalam Bersama Allah di Waktu Fajar halaman 145 paragraf 2. Hanya oleh penyangkalan diri yang tetap dan bergantung kepada Kristus, kita dapat berjalan dengan aman. Kita tidak dapat kalahkan hati kita. Kita tidak dapat bereskan hati kita. Karenanya kita berseru kepada Yesus untuk ambil hati kita, agar Yesus jadikan suci. Inilah wujud dari penyangkalan diri. Kita sadar diri kita lemah, tak berdaya, dan karenanya kita perlu kuasa dari luar diri kita, yaitu kuasa Kristus. Kita bergantung sepenuhnya kepada Yesus. Bagaimana kuasa Kristus ini bekerja dalam hidup kita? Oleh kehadiran Roh-Nya. Itu sebabnya Nyonya White bersaksi dalam Experiences in Australia, halaman 217, paragraf 6. Dikatakan, Allah membantu kita bekerja untuk dunia yang kekal. Saya ingin Roh Kristus di hati saya setiap saat. Sejak saya telah melihat betapa berharganya sorga bagi kita, saya telah melihat bahaya pergi ke kuasa luar manapun. Kita harus meraih dan meminta hikmat dari Allah dan percaya padanya. Allah akan memberi kita hikmat jika kita memintanya. Allah tolong kita agar kita cocok untuk keluarga sorgawi. Dikatakan Nyonya White hanya mau kuasa Roh Kristus dalam hatinya setiap saat. Dia tidak mau kuasa yang lain, apapun itu. Dan bila kita memiliki Roh Kristus, maka apapun yang kita lakukan, hal itu berasal dari Kristus. Nyonya White menambahkan dalam Manuscripts and Memories of Minneapolis, halaman 71, paragraf 4. Dia berkata, saya ingin tinggal di dalam Kristus dan agar Roh-Nya tinggal di dalam saya, sehingga kasih Kristus dan itu saja dapat membatasi saya pada semua yang saya lakukan, dan agar semua yang saya lakukan dapat memiliki kesan ilahi. Ingat tadi, saudaraku dalam Tuhan, Yehezkiel 36 ayat 27 berkata, Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Roh yang dimaksudkan adalah Roh-Nya Allah atau Roh-Nya Bapa. Bila kita menerima Roh-Nya Bapa dalam batin kita, maka kita dapat hidup menurut kepada segala ketetapan dan tetap berpegang pada peraturan-peraturan Allah. Inilah yang Nyonya White maksudkan bahwa agar semua yang saya lakukan dapat memiliki kesan ilahi. Bagaimana caranya untuk memiliki Roh-Nya Bapa? Dengan menerima Roh Anak-Nya. Sebab Bapa di dalam Yesus dan Yesus di dalam kita. Dan bila Roh Kristus tinggal dalam hati kita, maka kita pun dibuatnya menjadi hidup menurut kepada segala ketetapan Allah dan berpegang pada peraturan-peraturan Allah. Kuasa Kristus tersebut yang menghasilkan perbuatan baik dalam hidup kita. Dan saat kita ingat cara-cara kita yang jahat dibandingkan dengan kehidupan dalam Yesus dan Yesus dalam kita, kita tentunya menjadi malu. Karena kita dapat lihat perbandingannya bahwa perbuatan-perbuatan jahat kita di masa lalu mempermalukan kita. Kiranya ini menjadi sukacita dan pembaharuan kita agar kita hidup hanya untuk Yesus. Dan segala yang kita lakukan dan katakan hanyalah oleh karena Yesus tinggal dalam hidup kita. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat yang penting pada pagi hari ini. Agar masing-masing kami menyadari bahwa kami lemah dan tak berdaya,
dan berseru kepadamu ya Yesus untuk ambil hati kami, sebab kami tidak bisa mengurusnya, tidak bisa mengalahkannya, membereskannya. Oleh karenanya, tolong kami ya Bapa, curahkan roh anakmu dalam hati ini, karena oleh kehadiran roh anakmu, engkau hadir, sehingga kami dapat menuruti segala peraturan dan ketetapanmu, dan hidup kami diubahkan menjadi serupa dengan karaktermu. Bersama kami sepanjang hari ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.